Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan semua? Mungkin sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kalau kita kenalan dulu. Ketua kelasnya? Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa masing-masing berdoa. Karena kita akan melakukan layanan klasikal dengan topik kepercayaan diri, Bapak mau tanya siapa di sini yang masih kurang percaya diri? Ada? Saya dari kita. Katanya berapa tingkat kepercayaan diri kita? Mulai dari 10 atau berapa? Di sini. 100. Enggak ada. Oke, kalau kita 10, 1 sampai 10, 9. Berarti tinggi di kepercayaan diri. Kadang-kadang. Kalau kita dari 1 sampai 10. 5. Jadi masih banyak di sini yang belum percaya diri. Ada yang tahu kenapa kepercayaan diri itu penting? Oke, jadi kepercayaan diri itu kita. Oke, tepuk tangan dulu. Dan kita dilatih bagaimana kita public speaking kita bagaimana. Jadi kalau kita semisal presentasi berikan itu tidak terlalu gugup dan bisa menginformasikan itu emosional kan. Dan juga ketika kita berinteraksi itu sangat penting kalau jadi kita bisa membangun hubungan kita dengan baik. Karena coba nih bayangkan nih orang yang tidak percaya diri sama orang yang percaya diri. Itu saya berteman itu yang percaya diri. Jadi yang percaya diri harus kita rangkul, temannya yang tidak percaya diri. Jadi kita menjadi dirangkul atau merangkul. Oke? Mungkin topik yang akan kita bahas nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kakak Alina. Nah, tadi sudah dijelaskan sedikit tentang apa itu sebenarnya kepercayaan diri. Nah, memang kepercayaan diri seseorang itu penting mau dalam komunikasi, sosial, dan juga pekerjaan. Karena kenapa itu akan membantu dalam membentuk orang berbakat
dampaknya kena saya dampak kayak gini, dampak terhadap dirinya dalam kehidupan sehari-hari atau di sekolah. Ada lagi? Saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Karim Putra, dari Fadil. Menurut saya dampak yang paling besar itu dari kurangnya percaya diri itu ya makanya membatasi kita untuk berkembang. Karena misalkan kita beri contoh, kita kurang percaya diri terhadap bakat kita. Nah, kalau misalkan kita kurang menjadi diri, itu kayak membatasi perkembangan bakat kita. Aplaus dulu sama temannya. Katanya, ini salah satu kunci ya dalam kalian percaya diri. Walau bukan saat ini kalian belajar, kapan lagi kalian belajar? Ini masih jadi hubungan teman-teman kalian. Gimana kalau misalnya hubungan luar?
kelebihan yang banyak. Kenapa sih kalian iman terhadap Baik, menjawab. Ayo dong. Kalau mau 1, 2, 3 saja bisa karena apa? Kalau tidak bisa. Itu alasannya apa? Karena sebenarnya baru tidak ada teknologi anggaran anggap masih bila ini satu angka 50 tidak yang mana jatuh 50 anggap dia masa temannya bisa yang baik kita gampang kedua yaitu tidak memiliki tujuan. Tidak memiliki tujuan. Kalian tahu tujuan apa? Tidak memiliki tujuan ini dampaknya kurang percaya diri. Tidak memiliki tujuan. Tujuan apa itu? Kedua apa lagi? Tujuan apa? Apa? Memang ada tadi apa? Sedekah, impian, cita-cita impian. Apa lagi? Hidup. Ya, apa lagi? Apa lagi? Di sini ada semua tujuan. Siapa yang ada tujuannya? Kalian santai ada sambil santai sambil rebahan dan santai ini nonton TikTok. Tidak ada hidup-hidupnya karena santai sekali hidupnya. Padahal deh tujuan hidup itu apa ya? Kalian kalau tidak tujuan hidupnya itu pasti apa? Apa yang dilihat? Dalam hidup itu kadang harus ada target. Target hidup. Misalnya, target hidup bagaimana? Kan kalian sampai selesai di SMA, saya mau nanti
yang tidak waktu itu adalah Uang. berapa waktu yang kalian lakukan selama ini? Apa dari itu? Dedek, penyesalan itu tidak akan ada kalau kalian laksanakan kehidupan kalian dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak sebaik-baiknya kalian akan menyesal. Kenapa dek? Banyak sekali tuh yang menyesal sekarang gara-gara itu tidak percaya diri terhadap apa yang dia pilih. Yang kalian itu harus ada tujuannya. Tujuan saya sebenarnya apa sih? Tujuan saya kedepannya bagaimana? Sebenarnya dari awal sekali itu kalian harus ada terbuka. Dari pengalaman kakak sendiri, saya jujur dulu tidak percaya diri. Karena kenapa? Kadang kalau bicara itu salah ucap kan, takut kayak ditertawain sama orang. Karena memang dari awal saya memang begini. Saya biasa kadang lupa apa yang ingin saya bilang, padahal dari awal sudah belajar. Dan itu yang membuat saya kurang percaya diri. Dan alhasil saat masuk ke jenjang perkuliahan itu begitu nih, sedikit kurang percaya diri terhadap apa yang saya ucapkan, apa yang saya lakukan. Tapi deh, saat masuk perguruan tinggi negeri ataupun dimanapun kalian akan kuliah, kalian akan dipaksa untuk percaya diri. Seperti saat ini, maka harus percaya diri berbicara dengan kalian semua. Maka tidak tahu nama-nama kalian siapa, dari mana. Dan itu pun juga akan juga harus percaya diri dengan teman-teman kalian dari kelas-kelas yang lain.
motivasi yang kecil dia ada motivasinya. Apa di sini dia ada motivasinya? Kenapa tidak ada motivasi? Kenapa dia ada motivasi? Apa alasannya tidak ada motivasinya? Ayo. Ada? Bisa jelaskan kenapa tidak ada motivasinya? Motivasi itu banyak. Contohnya motivasi nanti aku berikan kepada kalian. Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Orang kan punya otak, kita juga punya. Oke? Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Siapa di sini yang selalu dibanding-bandingkan sama keluarganya? Kadang dibanding-bandingkan, dia seperti itu atau tetangganya loh. Dia tetanggamu sudah begini, kamu begini harus begini. Wih, itu sudah dibanding-bandingkan sama salah satu. Ada kan? Tanamkan. Saya tanamkan sama diri kalian. Kalau misalnya memasang, memasang, jangan bisa banyak. Ini karena saya itu selalu dibanding-bandingkan juga. Saya itu pernah dibanding-bandingkan sama orang tua, bahkan saya sendiri pernah dibanding-bandingkan saya. Itu waktu MTS, SMP. Saya pernah dibanding-bandingkan sama teman-teman saya. Temanku pintar. Tapi kenapa deh? Kakak sudah ada di detik ini di depan kalian semua. Karena itu motivasinya. Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Kalau orang yang kemarin dibanding-bandingkan sama saya bisa, kenapa saya tidak bisa? Dan alhasil orang yang dibanding-bandingkan sama saya itu lebih tinggi dari saya. Sekarang kembali bumi lagi. Dia biasa dibanding-bandingkan sama saya. Begitu deh. Tanamkan kepada diri kalian. Kalau kita
Kenapa juara itu Cristiano Ronaldo. Tinggi sekali gitu. Belum aku nawar Namun kayak ginting. Ayo. Kenapa bisa juga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idola saya adalah Cristiano Ronaldo. Karena dia pemain jago. Jago main bola. Jadi termotivasi juga. selebrasi. Kenapa bisa gitu? Agak tepuk tangan untuk temannya. Kita di sini lagi deh. dokter yang bekerja itu di rumah sakit Siloam. Kalau tidak salah itu namanya itu Kak Jibril Dani. Namanya itu Kak Jibril Dani. Mana kau? Karena pernah itu Saya ada di 4 tahun namanya Senior Indonesia Leaguers. dia yang paling dia namanya jadi kayak dokter lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya itu tante saya sendiri karena kebetulan tante saya itu bukan dari keluarga yang orang mampu dan dia tuh pas masih awal SMA itu kayak masih dibiayai sama kakekku, tapi pas masuk di jenjang kuliah itu kayak kan ya kuliahnya juga menipis keuangan, jadi dia coba-coba cari beasiswa dan akhirnya dia dapat beasiswa dan lolos di UNS. Dampak yang terakhir itu campur dari interaksi. Jujur dari kalian semua, siapa yang kamu ketemu tetangganya? Salah deh, ketemu tetangganya, ayo ada tetangganya Dewa, pergi bisa bukunya di rumah. Kalau ada tetangganya masuk, pergi bisa bukunya. Saya malu-malu. Ada. Siapa punya dari sama tetangganya?
kalau tipe satu ya, kalau bilang dua aja. Aku bilang tipe dua tuh. Kalau bilang saya empat, aku karena kalau bilang tipe, karena bilang tipe yang Selanjutnya itu yang tips dan trik yang dipadukan seperti ini. Pertama itu fokus terhadap kekuatan. Jadi kalian itu harus fokus terhadap kelebihan kalian, jangan kekurangan kalian. Karena pasti terkadang itu kita lebih banyak dipikirkan kekurangan kita dibanding kelebihan kita. Bahkan pasti ada orang yang tidak tahu apa kelebihannya. Ada yang bisa sebutkan apa kelebihannya? Dua mau? Dua? Apa? Oke, tidak ada yang bisa. Lanjut langsung. supaya bicara semua. Oke, perwakilan satu kelompok ya. Saya. Nah, ini ada kritinya. Jadi kalau ini perempuannya kan ada perempuannya. Mana dia ya? Fokus pasti pada kelemahan bisa. Coba lagi. Coba lagi. Bisa mana? Anda tahu tak kelebihannya? Saya selamat hanya mendapatkan tas Eiger. Ada kekurangan dibanding kelebihan. Nah, itu salah satu faktor penyebab kita mendapatkan itu. Oke, kalau kelompok sini berapa? Ini. Oke. Ya. Apa kelebihan tak? Bisa bernyanyi ya. Apa kelebihannya? Bagus lah. Tahu kelebihannya. Ya, nanti bisa bernyanyi nggak? Ya. Oke, nanti. Kalau di sini, Saya bisa Tolong, saya kepedean oke. Udah kalau saya bisa kasih teman-teman. tepuk tangan dulu. iya. Kita tanya bisa Tidak tahu pelonya. Ay, Naluti. yang 2000 karena pasti pada kekurangannya yang fokus pada kekurangannya dibanding kelebihannya. Jadi kalian itu harus lebih mengenal diri kalian dulu sebelum ini. Karena kau harus tahu apa kelebihan. Jadi kau semisal satu kelebihan tapi 1000 kekurangannya itu, tapi kita berfokusnya pada kelebihan kita. Ini kelebihan kita bisa nutupi kekurangan kita. Oke, lanjut. Jangan
ulangan ada yang tidak ulangan kemudian harus ada bagaimana kayak begitu banyak ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk temannya. Apa lagi? Ambil beres botol tumbang. Oke, tepuk tangan temannya. Ini oke, rata-rata ibu waktu overthinking biasanya itu malam ya. Karena apa? Kenapa bisa di overthinking kalau malam? Ada yang tahu? Karena lagi kesepian. Oke, karena lagi gabut Ki kalau malam tidak ada yang begitu. Kalian keluar dari zona nyaman. Siapa di sini masih tidak bisa keluar dari zona nyamannya? Masih sering lah menunda-nunda pekerjaan. Saya. Tapi kalau keluar dari zona nyaman, kayak weekend. Kayak weekend gitu. Kayak ada yang baru biasa. Tapi kalau keluar dari zona kayak datang dari kepercayaan diri kita harus mulai dari hal yang bisa dulu. Misalnya sering bertanya ketika guru menjelaskan aktif ketika berkelompok dengan kelompok. Nah, kalau lagi lanjut bisa ikut organisasi untuk meningkatkan kepercayaan diri kalian. Siapa di sini yang masuk organisasi? Saya. Siapa sering membandingkan dirinya dengan orang lain? Saya. Siapa yang membandingkan diri kelemahannya, membandingkannya dengan kelebihannya orang lain? Saya. Aku cuma nulis ini terus saya nggak bisa gitu kayak terus coba lagi tetap saja tidak bisa cepat terus tapi nanti bilangin nggak bisa terburu-buru jadi kan kalau dia suka terburu-buru ada yang salah jadi kayak belajar dari kesalahan tenang saja jalan. Oke, tepuk tangan dulu. Siapa lagi? Saya. Kamu ya. Soalnya yang paling sering kebandingkan sama saya itu sebut nama mereka. Yang pertama itu Monica, Alicia, Riona. Itu tiga paling sering. Yang pertama itu kalau misalkan kita Monica itu dia dibandingkan karena kayak kenapa ini Monica kayak apa sih namanya? Keren banget. Kayak apa sih? Kayak gampang sekali pahami juga satu lagi sebenarnya dua orang.
kayak gampang sekali, terus kayak kenapa bisa otak sebegitu uji kita. Kalau untuk Alicia itu sebenarnya dia sekolah kan tentang kerajinan yang nulis karena saya malas kalau nulis. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Kamu sih Tepuk tangan juga lagi. Siapa lagi dia ada nulis? Jadi kalau saya biasanya membandingkan diriku itu kalau sama Monik, karena kalau Monik itu kayak cepat kita tangkap itu pelajaran, baru kalau menjelaskan biasanya juga detail juga. Tepuk tangan dulu. Jadi sama Dan kita tuh lagi membandingkan kelebihan orang lain dibanding kelebihan sendiri. Lebih tahu sih kelebihannya orang lain daripada kelebihan kita. Itu salah gitu kalau kita membandingkan kekurangan tadi sama kelebihan orang lain. Pasti yang sama diri kita sendiri. Oke, lanjut. Jangan lupa selalu mengapresiasi diri sendiri. Siapa di sini tidak pernah mengapresiasi dirinya? saya. Biasa jadi Oke, bentuk apresiasi seperti misalnya dalam presentasi yang kita sama atau karena ini ada masalah tadi saya tadi atau gini deh, kita lihat video saja seperti sekarang karena kan kita bisa bertahan sampai sekarang itu salah satu apa yang dia bisa sama diri sendiri karena tidak semua orang bisa bertahan sampai sekarang, ada yang memilih untuk menyerah diri sendiri. Harus apresiasi sebenarnya, apresiasi diri kita, hal-hal kecil itu apresiasi diri kita karena yang paling sering itu ada diri kita sendiri, yang paling tahu tentang kita diri kita sendiri, tapi apa biasa lebih sering disakiti diri kita sendiri. Contohnya orang yang tidak tahu bilang tidak itu selalu saja sakiti dirinya sendiri karena tidak enakan nih. Kayak Kita